Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Oke, baik. Selamat siang adik-adik mahasiswa semuanya. Semoga masih tetap semangat mengikuti perkuliahan kita hari ini, walaupun hari ini weekend, hari ini libur. Saya harap kita tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan ya. Baik, hari ini adalah pertemuan kedua untuk kuliah fikih muamalah. Ya. Nah, pada pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang deskripsi dari fikih muamalah ini serta silabus ya, yang mana nanti dari silabus ini adik-adik mahasiswa semuanya buat kelompok, kemudian mempresentasikannya melalui video. Nanti akan saya jelaskan di akhir. Oke. Deskripsi mata kuliah. Jadi, mata kuliah fikih muamalah ini adalah mata kuliah yang bertujuan untuk memberikan deskripsi singkat tentang hukum Islam yang mengatur hubungan antar sesama manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, mata kuliah ini merupakan instrumen penting untuk diberikan kepada mahasiswa hukum ekonomi Islam atau HES atau perbankan syariah sebagai bekal untuk pengetahuan untuk mengembangkan konsep dasar hukum ekonomi Islam baik di dunia bisnis, dunia perbankan maupun lembaga-lembaga keuangan syariah. Nah, mata kuliah ini juga membahas tentang konsep akad, mulai dari jual beli, riba, sewa menyewa, syirkah, pegadaian, perwakilan, jaminan, kemudian pengalihan utang piutang, serta pembahasan hukum bisnis online yang sesuai dengan hukum Islam. Untuk apa? Untuk bekal sebagai dasar mempelajari dan mempraktekkan cara mengelola harta benda. Nah, konsep materi dalam mata kuliah ini diperlukan sebagai bekal dasar untuk mempelajari cara mengelola harta benda tingkat lanjutan. Ya. Nah, jadi dari mahasiswa semuanya, fikih muamalah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa ekonomi Islam. Ya, jadi ini mata kuliah wajib. Diharapkan dengan mata kuliah ini mahasiswa mampu mengetahui pengertian dari fikih muamalah, kemudian ruang lingkup fikih muamalah, konsepnya, akadnya, dan hukum e-commerce atau hukum bisnis online, serta memahami kasus-kasus muamalah yang bermunculan di daerah digital ini. Ya. Kemudian juga diharapkan kepada mahasiswa setelah mempelajari fikih muamalah ini mampu memahami berbagai bentuk transaksi baru. Sebagaimana kita ketahui bahwa semakin berkembangnya ilmu, semakin berkembangnya dunia, semakin canggihnya dunia ini, maka semakin banyaklah muncul persoalan-persoalan baru, terutama di bagian fikih muamalah. Ya, contoh ketika keluar TikTok, maka kita akan mempelajari bagaimana hukum TikTok itu sebenarnya. Kemudian ketika keluar Instagram, kita mempelajari bagaimana hukum orang-orang yang menjual belikan followers dan banyak lagi contoh-contoh seterusnya yang ini merupakan kasus-kasus baru ya, kasus-kasus baru. Makanya oleh karena itu dengan mata kuliah ini diharapkan mahasiswa itu mampu untuk mengetahui bentuk, mengetahui hukum dari transaksi baru dalam ekonomi Islam ya. Kemudian diharapkan juga mahasiswa mampu untuk mengimplementasikan teori, konsep, dan prinsip hukum muamalat dalam kegiatan ekonomi, baik dalam dunia bisnis, dunia perbankan, ataupun lembaga-lembaga keuangan atau ekonomi syariah. Ya. Kemudian yang terakhir, dengan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan agar mampu untuk mengembangkan atau mengelola harta benda sesuai dengan syariat Islam, ya, dengan memahami akad, ya. Jadi dengan memahami akad, syarat, hukum suatu transaksi muamalah sehingga transaksi tersebut sah dan harta didapatkan halal dan berkah. Nah, jadi inilah harapan
atau tolak ukur atau indikator yang adik-adik mahasiswa harus pahami setelah mengikuti perkuliahan ini ya, sampai 16 kali pertemuan. Oke. Nah, ini adalah silabus atau materi pokok yang akan kita pelajari selama 16 pertemuan ini, selama semester ini ya. Pertemuan pertama kita membahas tentang kontrak kuliah dan orientasi mata kuliah. Ini sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, yaitu tentang kontrak perkuliahan. Bagi yang belum melihat, silahkan buka lagi videonya dan kemudian lihat lagi supaya tidak ada kesalahpahaman, tidak ada yang tidak mengerti, dan tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan tugas yang telah saya berikan. Ya, jadi dibuka kembali videonya, disimak kembali. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di grup WA kita. Ya, oke. Kemudian untuk pertemuan kedua, yaitu pertemuan hari ini, membahas tentang konsep dan pengertian fikih muamalah. Ya, jadi nanti saya akan membahas tentang pengertian fikih muamalah, nanti boleh dilihat di video selanjutnya. Nah, setelah hari ini berarti minggu depan itu sudah masuk kelompok ya. Jadi nanti kalau di video ke depan adalah video dari hasil karya mahasiswa ya. Jadi untuk kelompok pertama itu akan membahas tentang al-amwal atau konsep harta. Ya, jadi kelompoknya sudah kita bagi tadi di grup WA dan nama-namanya sudah saya bagikan di deskripsi video ini, silahkan dilihat kembali. Jadi untuk kelompok 1 akan membahas tentang al-amwal atau konsep harta. Kemudian untuk kelompok 2 membahas tentang konsep akad. Kemudian kelompok 3 membahas tentang hak milik atau kepemilikan. Kelompok 4 membahas tentang riba. Kelompok 5 membahas tentang jual beli. Ya. Kemudian kita ujian tengah semester. Kemudian lanjut di kelompok 6 itu membahas tentang jual beli murabahah. Kemudian kelompok 7 jual beli salam dan istisna. Kelompok 8 membahas tentang ijarah dan ariyah. Kelompok 9 membahas tentang wadiah dan rahn. Kelompok 10 membahas tentang ariyah dan ijarah. Kelompok 11 membahas tentang wadiah dan rahn. Dan kelompok 12 membahas tentang makalah, wakalah, dan hiwalah. Jadi ada 12 judul, berarti ada 12 kelompok. Ya, dan ingat, kerjakan bersama-sama, kerjakan dengan baik dan tampilkan hasil terbaik. Ya, video kalian tampilkan hasil yang terbaik. Bagi yang belum paham, silakan lihat lagi video sebelumnya. Ya, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tugas-tugas kita. Ya. Oke, lanjut aturan tugas kelompok. Nah, setelah kalian mengetahui materi apa yang akan kalian bahas, maka begini aturan tugas kelompoknya. Ya, jadi pertama dari mahasiswa buat video sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Misal tadi kelompok 1 itu tentang al-amwal atau konsep harta. Jadi buat video yang temanya itu tentang konsep harta. Ya. Buat sebaik mungkin, buat serapi mungkin, buat semenarik mungkin, ya. Karena kita tidak ada lagi buat makalah. Jadi, tugas makalah kita ganti dengan tugas membuat video. Yang mana nanti video adik-adik semuanya akan saya buatkan link di YouTube. Ya, jadi buat sebaik mungkin, serapi mungkin, dan semenarik mungkin. Oke. Jadi buat sesuai dengan tema yang sudah saya tentukan, yang sudah kita tentukan. Oke, kemudian video tersebut, ya, video presentasi tersebut dikumpulkan kepada dosen paling lambat H-2 hari bertugas. Jadi kalau kuliah kita di hari Kamis, berarti di hari Selasa, kelompok tersebut sudah mengumpulkannya kepada saya. Ya. Oke, selanjutnya mempresentasikan materi pada jadwal yang telah ditentukan. Oke, pada jam kuliah kita
Kemudian memfasilitasi dan menjalankan diskusi dengan. Nah, yang mana nanti diskusi tersebut akan kita diskusikan di grup WA. Jadi nanti link akan saya bagikan, kemudian kalian lihat dan simak video tersebut. Kemudian jika ada yang ingin ditanyakan, jika ada tanggapan, maka akan kita bahas bersama di grup WA kita. Ya, oke. Terakhir, hindari plagiasi dan dapat mempertanggungjawabkan isi makalah atau isi video. Ya. Oke, nah ini adalah referensi-referensi untuk mata kuliah kita semester ini. Silahkan dilihat dan dicari bukunya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika ingin ditanyakan, silahkan bertanya di grup WA kita. Ingat, tugas kelompok dikerjakan dengan sebaik-baiknya, kemudian bekerja sama. Terserah mau tampilnya itu pergantian atau bersamaan, pokoknya buatlah sebaik mungkin, semenarik mungkin, dan seunik mungkin kalau bisa, ya. Oke, sekian dari saya. Kita tutup perkuliahan kita hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.